Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Coba dilihat kiri kanannya, depan belakang, diucapin selamat Paskah. Telurnya mana? Telurnya tadi pagi sudah habis. Sama Mama Dewi sekeluarga udah diboyong sama cucunya Mbak Bun, karena anggotanya banyak pasti menang gitu. Karena kan kita tadi pagi nyari lomba nyari telur tapi kan per keluarga. Jadi emang strateginya keluarganya harus banyak. Itu yang menang. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi hari ini kita merayakan Paskah. Ya, jadi hari peringatan di mana Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, for your information, untuk kita ketahui bersama bahwa kalau dulu di masa bangsa Israel dulu, Paskah itu juga sudah ada. Ya, Paskah itu sudah ada, dan Paskah itu dirayakan bukan dalam makna yang seperti sekarang kita. Ya, jadi kalau kita sekarang Paskah kan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, kalau dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, Paskah itu dulu setidaknya ada 3 makna. 3 makna kenapa Paskah itu di peringatan Paskah itu dilakukan. Yang pertama, kata Paskah itu dalam bahasa Ibrani namanya Pesak. Pesak itu artinya melompat atau melewati. Jadi Paskah itu atau Pesak ini dirayakan karena pada waktu itu bangsa Israel memperingati sebuah peristiwa di mana malaikat maut berjalan melewati rumah-rumah di Mesir. Ya, karena itu itulah yang terakhir yang Tuhan bilang sebelum mereka keluar dari Mesir. Jadi malaikat maut jalan, dia melewati rumah-rumah orang Mesir. Anak sulung dari Mesir itu dibunuh, dan malaikat maut akan melewati atau melompati, atau bahasa Ibraninya tadi Pesak, rumah-rumah yang ada dibubuhi darah di ambang pintunya. Nah, jadi Pesak itu artinya melompat atau melewati. Mereka memperingati itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, bangsa Israel dulu merayakan Paskah itu adalah karena sebuah momen Paskah dirayakan karena mereka memperingati tanda lahirnya sebuah bangsa baru. Jadi ketika bangsa Israel merasa mereka bangkit sebagai sebuah bangsa baru, mereka tuh keluar dan mereka bisa berdiri sendiri, mereka rayakan Paskah ini. Jadi maknanya bukan hanya sekedar mereka memperingati kejadian malaikat maut itu menghampiri seluruh rumah, tapi ini memperingati tanda lahirnya sebuah bangsa yang baru. Yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, Paskah zaman dulu bangsa Israel itu dirayakan. Paskah itu juga berarti pesta kemurahan. Ya, pesta kemurahan Tuhan. Artinya ketika mereka merayakan Paskah, mereka sedang merayakan hari kelepasan mereka keluar dari bangsa Mesir. Ya, jadi Paskah zaman bangsa Israel sudah ada, tapi mereka merayakannya dalam 3 makna tadi itu. Jadi dulu kan peristiwa Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan pada saat zaman bangsa Israel kan belum terjadi. Jadi mereka memang merayakan Paskah, tapi ini sebuah perayaan yang mereka punya makna berbeda. Bahkan orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada ajaran-ajaran kekristenan sampai dengan hari ini pun mereka tetap merayakan Paskah dengan makna yang sama. Mereka merayakan karena lahir bangsa Israel sebagai sebuah bangsa baru, karena mereka memperingati mereka dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Mereka memperingati karena mereka diselamatkan, anak-anak sulung mereka tidak dibunuh oleh malaikat maut. Sampai dengan hari ini orang-orang Yahudi yang masih memegang agama Yahudi sampai dengan sekarang ini, mereka masih merayakan hal yang sama. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi saudara dan saya, bagi Bapak Ibu sekalian, apa makna kebangkitan Tuhan Yesus?
Apakah kita benar-benar percaya akan kebangkitan Tuhan itu? Karena ada banyak orang itu memilih untuk tidak percaya kepada yang namanya kebangkitan. Ya, pada awal-awal dulu, pada awal-awal masa kekristenan ada beberapa pandangan atau teori yang dibuat oleh orang yang berusaha membelokkan kepercayaan orang Kristen mula-mula pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus bangkit pada waktu itu, ada banyak teori yang muncul pada saat itu. Ya, pada saat orang Kristen mula-mula. Jadi teori ini muncul tujuannya supaya imannya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus supaya tidak bertumbuh, supaya tidak semakin banyak orang percaya kepada peristiwa kebangkitan yang memang betul-betul nyata terjadi. Jadi pada waktu itu Bapak Ibu Saudara sekalian ada teori yang namanya teori pencurian. Jadi pada waktu itu ada sebuah pandangan bahwa mayatnya Tuhan Yesus itu sebetulnya nggak bangkit, tapi mayat Tuhan Yesus itu sebetulnya dicuri oleh murid-muridnya. Ya, jadi saudara kalau baca dalam Alkitab pada kisahnya, beberapa orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu dan pemimpin-pemimpin Romawi mereka kumpul, mereka bilang, ini kita harus kasih tahu sama semua orang banyak bahwa murid-murid sudah datang dan mencuri mayat Yesus. Sebetulnya Yesus tidak bangkit, mayatnya dicuri. Itu ada teori seperti itu. Lalu ada juga yang mengemukakan sebuah teori di mana teori itu menyebutkan bahwa begini, sebetulnya para murid-murid dan wanita-wanita yang mengunjungi kuburan Tuhan Yesus itu yang dikunjungi adalah kuburan yang baru, kuburan kosong. Jadi bukan kuburan yang isinya di dalamnya ada Tuhan Yesus. Jadi ada pandangan yang memunculkan informasi seperti itu. Jadi pada waktu wanita-wanita pagi-pagi datang ke kuburan, mereka bilang mereka itu datang ke sebuah kuburan yang memang baru, masih kosong, belum dipakai. Jadi Tuhan Yesus memang tidak ada di situ. Tuhan Yesus ada di kuburan yang lainnya, katanya begitu. Lalu ada juga teori yang menyatakan begini Bapak Ibu Saudara, bahwa sesungguhnya ketika Tuhan Yesus dikuburkan, Tuhan Yesus itu belum mati sungguhan, tapi dia cuma pingsan. Jadi Tuhan Yesus pada waktu dimasukkan ke dalam kubur itu cuma pingsan saja. Setelah nggak ada orang, Tuhan Yesus lari dari kuburan. Saya tidak bisa membayangkan orang dalam keadaan terluka, tersiksa, kehabisan darah, dipaku di atas kayu salib, kok bisa cuma pingsan dan kemudian lari. Ya ini, tapi teori ini muncul. Jadi dianggap hanya pingsan. Oleh karena itu dia bisa keluar dan pergi dari kubur. Nah, ada juga teori yang mengemukakan bahwa sebetulnya murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu hanya berhalusinasi. Saking cintanya mereka, saking terobsesinya mereka, saking tidak relanya mereka kepada kejadian peristiwa kematian Tuhan Yesus, maka murid-murid itu berhalusinasi bahwa sebetulnya dia tidak salib, dia tidak mati. Memang betul dia disalib, tapi dia tidak mati. Jadi orang-orang menyebutkan bahwa sebetulnya murid-muridnya Tuhan Yesus yang 12 orang, bahkan pengikut-pengikutnya yang lain, mereka hanya halu saja. Saking obsesinya, saking terobsesi, saking tidak relanya orang yang mereka agung-agungkan itu dibunuh dan mati. Akhirnya murid-murid memunculkan teori bahwa Tuhan Yesus bangkit, katanya begitu. Lalu ada juga yang punya pandangan pada waktu itu bahwa Tuhan Yesus sebetulnya pada saat disalib itu terjadi sebuah peristiwa, Allah itu menukar tubuh, ya, dengan cara yang ajaib dari Allah. Allah itu menukar tubuhnya Tuhan Yesus dengan tubuhnya Yudas Iskariot. Jadi yang disalib itu sebetulnya bukan tubuhnya Tuhan Yesus, tapi yang disalib adalah Yudas Iskariot. Diubah, ditukar tiba-tiba sama Allah dengan cara yang ajaib begitu. Ini teori tukaran, teori bertukar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali teori yang muncul untuk membuat murid-murid pada saat itu, orang Kristen mula-mula, para pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu, supaya mereka tidak bertumbuh dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Supaya peristiwa kebangkitan ini jangan jadi sebuah hal yang
menyebar luas. Karena tadi pagi kita belajar bersama-sama Bapak Ibu sekalian bahwa di sepanjang sejarah manusia tidak pernah ada peristiwa yang paling hebat sehebat peristiwa kebangkitan seorang manusia dalam fisik manusia, yang dia adalah Tuhan juga. Dia bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dia pergi dan menyatakan dirinya, dia kalahkan maut, dia ketemu dengan banyak orang, dia bangkit. Tidak pernah ada peristiwa yang lebih hebat dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya orang-orang pihak-pihak yang tidak suka dengan perkembangan pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu, mereka membuat banyak teori. Ya tadi beberapa yang saya kemukakan, ada yang bilang itu halusinasi, ada yang bilang itu dicuri, ada yang bilang itu ditukar, ada yang bilang itu sebetulnya pingsan dan segala macam. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bisa katakan bahwa sebuah kebenaran seperti apapun ditutup, seperti apapun dibelokkan, yang namanya kebenaran akan selama-lamanya kebenaran. Ya, sampai dengan hari ini justru malah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus diperingati oleh semakin banyak orang. Semakin banyak orang mengambil keputusan, justru malah semakin percaya. Semakin jauh dari waktu kejadian peristiwa kebangkitan itu, justru malah semakin banyak orang yang memutuskan untuk percaya. Jadi sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian mempertanyakan dalam diri kita, apa makna kebangkitan Kristus bagi kita? Apa kita benar-benar percaya kepada kebangkitan Tuhan itu? Karena banyak orang tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita melihat pandangan seorang tokoh Alkitab yang mempunyai keyakinan yang teguh tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dia adalah Rasul Paulus. Ya, mari saya ajak kita membuka sebuah ayat. Ya, dalam 1 Korintus pasal yang kelima ada banyak ayat yang akan jadi pelajaran bagi kita sore hari ini. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 11. Nanti kita akan baca beberapa ayat, ya, nggak langsung kita baca, tapi kita akan lihat beberapa ayat. Nah sekarang kita mau melihat bagaimana menurut seorang Rasul Paulus sebetulnya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, jadi Rasul Paulus ini adalah seorang tokoh yang memang dalam hampir surat dalam perjanjian baru, kitab dalam perjanjian baru itu adalah surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, para teolog bilang bahwa yang namanya Rasul Paulus itu adalah sutradara besar dari keagungannya Tuhan Yesus. Sebab kalau kita melihat dalam perjanjian baru, kisah-kisah perjalanan kehidupan Tuhan Yesus sebetulnya kelihatannya bersahaja, biasa saja. Tapi pribadi Tuhan Yesus teragung, diagungkan begitu tinggi, dituhankan begitu mulia, justru malah tersutradarai oleh tulisan dari surat-surat Rasul Paulus. Jadi kalau saudara bisa baca dalam surat-suratnya Rasul Paulus, justru malah kata-kata Rasul Paulus yang benar-benar mengagungkan, mentuhankan Tuhan Yesus begitu tingginya. Jadi sampai dengan para teolog bilang sebetulnya sutradara ketuhanan Tuhan Yesus itu adalah Rasul Paulus. Tapi sebetulnya itu lahir daripada keyakinan Rasul Paulus. Nah, kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang tokoh yang mempunyai keyakinan yang teguh tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita lihat sama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-15. Tolong dibuka. Pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Judulnya di situ memang kebangkitan Kristus. Ayat pertama, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan padamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ini Rasul Paulus bilang, apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan,
Lalu dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kalimat yang terakhir menjadi pelajaran kita yang pertama, sesuai dengan kitab suci. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama, menurut Rasul Paulus, kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah penggenapan dari nubuatan kitab suci. Apa yang sudah terjadi dalam peristiwa kematian, lalu pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit, Rasul Paulus itu menyatakan begini, sebetulnya apa yang terjadi itu sudah dinubuatkan oleh kitab suci. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nubuatan yang seperti apa? Nah, kalau kita melihat ya, Mas main di dalam aja. Oke, iklan dulu ya Bang Ibu. Nah, oke. Jadi kebangkitan itu menurut Rasul Paulus adalah sebuah penggenapan dari kitab suci. Penggenapan yang seperti apa, nubuatan yang seperti apa. Nah, kalau kita melihat kisah perayaan Paskah pada saat zaman bangsa Israel. Jadi kalau kita melihat kisah perjalanan bangsa Israel, kalau mereka sedang merayakan Paskah, tadi kan kita pertama sudah belajar. Mereka merayakan Paskah karena merayakan lompatan malaikat maut. Mereka merayakan lahirnya bangsa baru. Mereka juga merayakan Tuhan memimpin dengan penuh kemurahan mereka keluar dari Mesir. Nah, caranya mereka merayakan tuh begini. Mereka menyediakan, ada 3 hal yang mereka sediakan. Yang pertama, mereka sediakan daging domba. Daging dari anak domba. Mereka sering sebut sebagai ini anak domba Paskah. Jadi mereka sediakan itu untuk mereka untuk sebagai perlengkapan mereka merayakan. Lalu mereka menyiapkan juga ada 3 ketul roti. Roti itu ada 3 mereka siapkan. Lalu yang ketiga ada sebuah ramuan dari rempah-rempah yang terdiri dari rempah-rempah yang ada di sana ya, bahan-bahannya ada di sana, tidak bisa disebutkan satu persatu, saya juga tidak begitu tahu, tapi yang jelas ada rempah-rempah pahit. Jadi itu diseduh menjadi rempah-rempah pahit. Jadi itu dipersiapkan pada saat mereka makan Paskah. Injil Lukas pasal yang ke-22, saudara nanti bisa baca di sana. Tuhan Yesus sesaat sebelum dia masuk ke dalam peristiwa penyaliban, dia ngajak murid-muridnya untuk makan Paskah. Mereka ngumpul sama-sama di sebuah tempat, mereka merayakan Paskah. Nah, apa yang dirayakan sama Tuhan Yesus pada waktu itu masih mengikuti kebiasaan bangsa Israel pada waktu itu. Jadi menyiapkan daging domba anak Paskah, daging domba, ya, dari anak domba Paskah itu. Lalu mereka menyiapkan 4 cawan anggur juga, 3 ketul roti, dan rempah-rempah yang pahit itu. Nah, caranya bangsa Israel makan tuh begini, Bapak Ibu Saudara. Ini sebagai pengetahuan bagi kita. Jadi setelah mereka kumpul, mereka makan sama-sama anak domba itu. Setelah mereka makan, mereka juga minum anggur yang sudah ada di situ. Ya, mereka minum dari anggur yang sudah ada di situ. Lalu mereka sambil menyanyikan puji-pujian, mereka bermazmur. Mereka biasa membacakan Mazmur pasal 118. Itu mereka bacakan sebagai lagu buat mereka kalau mereka sedang merayakan Paskah. Lalu setelah itu mereka juga minum rempah-rempah pahit itu bersama. Tadi kan ada 3 ketul roti. Yang mereka makan adalah 2 ketul saja. Jadi 2 roti saja mereka makan dulu bersama dengan rempah-rempah yang pahit itu. Gitu. Nah, 1 roti ini kemana? 1 roti ini mereka pecah-pecahkan. Setelah dipecah-pecahkan, diikat dalam kain, lalu ditaruh untuk nanti sebagai makanan penutup. Ya, jadi roti yang terakhir yang sudah dipecah-pecahkan ini itu sebagai hidangan atau makanan penutup setelah mereka makan tadi daging anak domba Paskah. Mereka makan 2 ketul roti bersama 4 cawan anggur, lalu mereka juga minum rempah-rempah pahit bersama rotinya itu. Nah, 1 roti ini yang mereka sudah pecah-pecahkan dulu, mereka ikat dalam kain, disimpan sebagai makanan penutup. Jadi kebiasaan ini mereka sudah lakukan dari sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, terus beribu-ribu tahun mereka lakukan, sampai dengan masa Tuhan Yesus, mereka masih lakukan hal itu. Dan sampai dengan hari itu, banyak sekali bangsa Israel atau orang-orang yang sebagai pengikut agama Yahudi yang merayakan Paskah itu, mereka sebetulnya nggak tahu maknanya dari
Kenapa ada satu ketul roti yang dipecah-pecahkan lalu disimpan untuk digunakan sebagai makanan penutup pada waktu itu? Lukas pasal yang ke-22 ayat berapa saya lupa. Pada saat Tuhan Yesus makan Paskah, pada saat Tuhan Yesus sedang makan Paskah bersama murid-muridnya, yang Tuhan Yesus ambil pada saat itu, waktu dia bicara, roti yang aku pecah-pecahkan ini, inilah tubuhku. Perbuatlah ini setiap kali menjadi peringatan akan aku. Jadi pada saat Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya, pada waktu dia makan roti yang sudah dipecah-pecahkan ini, di momen itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, roti yang dari dulu mereka lakukan kebiasaan itu, hari itu mereka diberitahu oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang memberitahu kepada murid-muridnya bahwa selama ini lambang dari roti yang dipecah-pecahkan itu, Tuhan Yesus bilang sebetulnya itu adalah lambang dari tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Maka Tuhan Yesus bilang, perbuatlah ini setiap kali kamu makan menjadi peringatan akan aku. Sejak saat itu, maka cara murid-murid Yesus, para pengikut Kristus, cara merayakan Paskah mereka rubah. Jadi kenapa ada ketul roti yang dipecah-pecahkan? Bukan lagi ini lambang dari apa yang sudah dilakukan bangsa Israel sebelumnya, tapi dari situ Tuhan Yesus sedang menyatakan dari perjanjian lama bergeser ke perjanjian baru. Dari aturan yang lama yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu, Tuhan Yesus bilang sebetulnya yang dipecah-pecahkan adalah lambang dari tubuhku. Nah, Rasul Paulus sedang berupaya bilang begitu. Kenapa Tuhan Yesus adakan perjamuan kudus yang seperti itu pada saat mereka sedang kumpul makan roti Paskah dengan cara yang seperti itu? Sebetulnya apa yang sudah dilakukan dari sejak bangsa Israel dulu, semua adalah sebuah gambaran di mana nanti ada seorang pribadi yang dia akan menjadi anak domba Paskah yang sesungguhnya, yang akan dipecah-pecahkan tubuhnya, yang akan mati dan bangkit bagi orang-orang percaya pada waktu itu. Jadi ketika Rasul Paulus bilang bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah nubuatan dari kitab suci, ya saya hanya menceritakan satu hal saja, nubuatan kitab suci tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dari cara mereka makan Paskah saja. Tapi sebetulnya banyak hal yang sudah dikerjakan oleh bangsa Israel yang sebetulnya semua merujuk kepada pribadi Tuhan Yesus. Itu Rasul Paulus. Lalu ayat yang kelima dan ayat yang keenam coba lihat sama-sama. 1 Korintus pasal yang pertama ayat ayat yang pasal 15 ayat yang ke 5 dan ayat yang ke-6. Yang pertama tadi Rasul Paulus menyatakan karena itu memang nubuatan kitab suci. Yang kedua ayat 5 dan ayat yang ke-6, Rasul Paulus bilang begini, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari berapa? 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai dengan surat itu ditulis, ya, sampai dengan surat itu ditulis oleh Rasul Paulus. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Yang kedua, kenapa Rasul Paulus begitu yakin akan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus? Karena kebangkitan Tuhan Yesus itu disaksikan oleh banyak orang. Ya, ayat 5 dan ke-6 tadi, bahkan ayat yang ke-6 bilang setelah dia menampakkan kepada rasul-rasul, dia menampakkan diri juga kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi kalau dia sudah menampakkan diri kepada sekian banyak orang itu, dan Rasul Paulus tahu bahwa orang-orang itu memang bersaksi bahwa mereka melihat pribadi Tuhan Yesus, itulah sebabnya ini menjadi dasar keyakinan dari Rasul Paulus bahwa dia memang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu memang ada. Karena saksinya banyak. Bukan cuma rasul-rasul yang katanya berhalusinasi, bukan. Tapi banyak orang menyaksikan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Itu dasar Rasul Paulus yang kedua. Lalu selanjutnya dasar yang ketiga, ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepada siapa? Kepadaku, kepada Rasul Paulus, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina
dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat yang 11, sebab itu baik aku, maksudnya aku yang sudah melihat dan menjadi saksi, maupun mereka yang sudah melihat dan menjadi saksi, demikianlah kami mengajar, menyaksikan tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus kenapa begitu yakin? Karena selain itu adalah nubuatan dari kitab suci. Yang kedua, karena sudah disaksikan oleh orang banyak. Bukan hanya rasul-rasul, tapi banyak orang, ratusan orang melihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Bahkan ada orang yang masih hidup sampai dengan pada saat Rasul Paulus menulis surat itu. Tapi yang ketiga, yang semakin membuat Rasul Paulus yakin adalah karena dia sendiri menjumpai aku, walaupun aku adalah yang terakhir daripada murid-murid yang lain, yang paling hina dia bilang. Tapi Tuhan Yesus menampakkan diri juga langsung kepada Rasul Paulus. Itu menjadi dasar Rasul Paulus semakin yakin, semakin percaya kepada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang-orang Kristen? Bagaimana dengan pengikut-pengikut Kristus, murid-murid Kristus pada hari-hari ini? Paskah bagi kita adalah sebuah lambang yang bersifat nubuat, karena menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, ayat-ayat dalam Perjanjian Baru dengan tegas mengajarkan, ya, sering kali kalimat yang ditulis bahwa semua hari raya Paskah yang diadakan oleh agama Yahudi pada waktu itu, sebuah kalimat dalam surat Kolose pasal sekian, saya lupa ayat 22. Di sana ditulis begini, semua itu, semua yang ditulis, semua kebiasaan dari bangsa Israel pada waktu itu, agama kepercayaan Yahudi pada waktu itu sebetulnya adalah bayangan dari apa yang harus datang. Jadi semua itu yang sudah dilakukan melalui peristiwa hari raya Paskah Yahudi sebetulnya adalah bayangan dari apa yang harus datang, yaitu penebusan melalui darah Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita semua yang tertulis dalam kitab suci, baik itu ada di Perjanjian Lama, itu adalah nubuatan bagi apa yang terjadi di Perjanjian Baru. Terlebih lagi apa yang ditulis di Perjanjian Baru, baik itu di kitab Injil maupun di surat-surat Rasul Paulus, semuanya menyatakan dengan penuh yakin, dengan ketegasan, dan dengan dasar yang kuat bahwa sungguh Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan kita diminta oleh Tuhan untuk satu hal ini kita lakukan, bahwa kita harus percaya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Keluaran pasal 12 ayat yang ke-27, di sana ditulis begini. Keluaran 12 ayat yang 27 dikatakan begini, itulah korban Paskah bagi Tuhan, Keluaran 12 ayat 27, yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Itu Keluaran 12 ayat yang 27 menulis begitu. Nah, anak domba Paskah itu adalah sebuah korban Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai berfungsi sebagai pengganti anak sulung. Jadi kenapa rumah-rumah orang Israel itu dilompati oleh malaikat maut? Karena ada korban dari anak domba Paskah. Itu sebagai pengganti anak sulung. Jadi korban ini juga menunjuk kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Maka semakin yakin harus iman kita kepada Tuhan bahwa memang sungguh Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Peristiwa itu benar-benar terjadi, dan sampai dengan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin banyak orang memutuskan untuk percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut saya ini ya, menurut pandangan dari saya pribadi, dan saya yakin ini juga keyakinan kita, ada atau tidak bukti fisik dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, yang jelas begini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir sore hari ini, itu sebetulnya sudah jadi bukti nyata
bahwa Tuhan Yesus bangkit. Kita ada berkumpul di sini, kita setia mengiring Tuhan, kita memuji dan membesarkan Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kita, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya adalah bukti yang paling nyata bahwa memang dia benar-benar bangkit dan bahwa dia memang benar-benar berkuasa. Kuasa kebangkitannya ada sampai dengan hari ini. Itu dinyatakan dalam keberadaan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terus setia mengiring Tuhan. Sebab Rasul Paulus bilang, kalau Tuhan Yesus nggak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kenapa kita masih percaya sampai dengan hari ini? Karena memang benar dia bangkit. Kalau orang tanya bukti kebangkitan Tuhan Yesus itu apa? Banyak hal, tapi yang paling nyata apa? Saya ada sampai dengan hari ini. Saya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya hidup dalam percaya penuh kepada Tuhan. Saya adalah bukti dari kuasa kebangkitan Tuhan Yesus bagi seluruh umat manusia. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan